warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Aprilia Yuniardi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video mengenai rangkuman materi semester 1 pelajaran sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Sri Marsiah. Materi pertama, mengenai disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan, atau dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa sudah hilang sehingga bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu. Beberapa peristiwa yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Pertama, PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948 dengan diproklamasikannya negara Republik Soviet Indonesia. Faktor penyebabnya adalah hasil kesepakatan Renville yang lebih menguntungkan pihak Belanda. DI Darul Islam atau TII Negara Islam Indonesia yang terjadi di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. APRA, Angkatan Perang Ratu Adion, yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 yang dilatar belakangi menuntut supaya APRA diakui sebagai Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan Andi Agis terjadi pada tanggal 5 Januari 1950. Latar belakangnya adalah menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet. Pemimpin ini adalah Andi Agis. RMS, Republik Maluku Selatan, terjadi pada tanggal 25 April 1950. Latar belakangnya adalah tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI. Permesta, Piagam Perjuangan Rakyat Semesta, terjadi pada tanggal 7 Februari 1958. Latar belakangnya adalah masyarakat Manado yang tidak puas dengan kondisi ekonomi. Mengatasi disintegrasi bangsa. Pertama, hukum di Indonesia harus ditegaskan demi menjaga persatuan integrasi serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. Yang kedua, upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Yang ketiga, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun individu, melainkan mementingkan kepentingan negara. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan toleransi antar agama, suku, ras harus ditinggalkan. Faktor disintegrasi. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi lain selain Pancasila. Yang kedua, iklim politik yang kurang sehat. Yang ketiga, kesenjangan kekayaan alam di antar daerah. Yang keempat, ketimpangan di bidang demografi. Materi kedua, masa demokrasi liberal atau parlementer. Latar belakang pemerintah Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, yaitu Indonesia kala itu bebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan dari negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Keadaan Indonesia pada masa pemilihan demokrasi liberal dan yang pertama, pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa keadaan politik seperti pergantian kabinet, di mana ada 7 pergantian kabinet seperti kabinet Natsir, kabinet Sudirman, kabinet Muldoko, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan kabinet Juanda. Selanjutnya sistem multi partai, di mana pada masa demokrasi liberal ada kebebasan individu yang menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia, yang sebenarnya warisan dari penerapan dari partai sebelumnya. Pendirian partai ini dimulai dari Presiden Soekarno yang mendirikan partai PNI, kemudian diikuti dengan keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang mengesahkan 10 partai. Selanjutnya, pemilu 1955. Keadaan ekonomi.
Yang pertama, jumlah mata uang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasi, pemerintah melakukan langkah seperti kebijakan gunting Sarifuddin, di mana program pemotongan nilai uang atau centering, sistem ekonomi gerakan benteng, di mana program ini dilakukan untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Nasir dan diinisiasi oleh Sumitro Djoko Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan untuk memajukan pengusaha berbumi dengan cara bekerja sama dengan perusahaan non-pribumi Baba. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia karena tidak disetujui oleh Belanda. Selanjutnya, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Musyawarah Nasional Pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh dan dalam jangka panjang. Hal ini juga dilakukan untuk meredakan ketegangan yang terjadi antar pusat dan daerah akibat ketimpangan ekonomi pusat dan daerah. Pada bidang sosial, keadaan sosial pada masa demokrasi liberal ditandai dengan pertambahan penduduk, antusiasme rakyat dalam politik. Sebelum pemilu tahun 1995, pemimpin negara Soekarno dan Hatta sering memberikan sosialisasi atau kampanye tentang pengetahuan bagaimana cara menyalurkan pendapat kepada masyarakat, sehingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis karena antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa interferensi. Dalam bidang budaya, yang pertama, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan sastra. Pada masa demokrasi liberal mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Vitor Sitomorang dan Pramudia Anantor. Yang selanjutnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia pada saat itu terganggu karena adanya pemberontakan yang terjadi seperti pemberontakan DITI di Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya ada gerakan organisasi Papua Merdeka (OPM), pemberontakan PKI, pemberontakan Permesta, dan masih banyak lagi. Latar belakang berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu pada tanggal 16 Juli 1959. Ketua Umum PKI mengirim surat kepada Presiden yang isinya agar Presiden mendekretkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan membubarkan Konstituante. Dari situlah konsepsi Presiden berubah menjadi Dekret Presiden 1959 dan membubarkan Konstituante. Dari situlah konsepsi Presiden berubah menjadi Dekret Presiden 1959. Dikeluarkannya Dekret Presiden menandai berakhirnya demokrasi liberal dan mengalih demokrasi terpimpin. Materi ketiga, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Latar belakang dari demokrasi terpimpin adalah Dekret Presiden 1959 yang dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang 45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pembentukan DPR GR, pembubaran DPR hasil pemilu 1995 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian Presiden mengeluarkan Perpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Permasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom merupakan kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Idenya muncul dari Presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan membangun Indonesia. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja.
Pembentukan Front Nasional dibentuk berdasarkan Kepres nomor 13 tahun 1959. Pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas yang dipimpin oleh Mohamid yang beranggotakan 50 orang. Pembubaran Masyumi dan PSI pada tanggal 17 Agustus 1960. Keadaan ekonomi, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, penurunan nilai uang atau devaluasi, kenaikan laju inflasi, deklarasi ekonomi atau dekon, meningkatkan perdagangan dan kreditan luar negeri, pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE, dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Sosial, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi konflik antara pedagang asing terutama Cina. Kerusuhan di Jakarta, konfrontasi Indonesia-Malaysia yang membuat kondisi sosial menjadi kacau di Indonesia. Keadaan pada bidang budaya, pelarangan musik dan tarian, kesenian yang terjadi karena pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI, konflik Lekra dan Meninkebu. Pertahanan dan keamanan, keterlibatan ABRI dalam bidang politik semakin nyata. Dampak positif dari demokrasi terpimpin. Pertama, mencegah terjadinya krisis berkepanjangan. Kedua, pada demokrasi ini suara berpusat pada presiden sehingga tidak ada lembaga yang terkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lahirnya pedoman untuk hidup yang jelas pada Undang-Undang 1945. Mengawali pembentukan dari lembaga negara seperti DPAS dan MPRS. Adanya penguatan negara yang dilakukan oleh presiden. Dampak negatif, kekuasaan presiden yang terlalu besar, militer bisa masuk ke dalam dunia politik, presiden menjabat seumur hidup. Materi keempat, Indonesia pada masa Orde Baru. Latar belakang dari Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersmar. Keadaan politik. 1. Penyederhanaan partai politik. 2. Dui fungsi ABRI. 3. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Selanjutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Antara lain, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Selanjutnya, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kehidupan ekonomi, adanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, di mana Repelita 1 terjadi pada tanggal 1 April 1949 sampai 31 Maret 1974. Repelita 2 terjadi pada tanggal 1 April 1974 sampai 1 Maret 1979. Repelita 3 terjadi pada 1 April 1979 sampai 1 Maret 1984. Repelita 4 terjadi pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita 5 terjadi pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Selanjutnya terjadinya revolusi hijau. Selanjutnya pada dasarnya adalah di mana revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Pada bidang sosial budaya, terdapat adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, di mana masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus merubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa mulai membuka diri serta mulai turut serta dalam kegiatan sosial seperti membantu saat ada bencana alam, membuka kursus komputer, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Keadaan pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru stabil karena Presiden Soeharto sebagai mantan militer mampu mengkonsolidasi kekuatan militer menjadi kekuatan pertahanan yang disegani. Kejahatan berkurang karena keamanan yang terjamin. Di sisi lain, banyak dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru. Materi kelima, Indonesia pada masa reformasi. Pengertian reformasi. Menurut saya, reformasi adalah suatu perubahan atau perbaikan yang terjadi di suatu negara, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di mana perbaikan atau perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan, guna tujuan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998.
tepatnya pada Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil Presiden B.J. Habibie. Menurut Wikipedia, faktor-faktor penyebab terjadinya reformasi. Pertama, adanya KKN dalam kehidupan pemerintahan, adanya rasa tidak percaya pada pemerintahan Orde Baru, adanya keinginan yang mengkritisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mahasiswa yang menginginkan perubahan. Agenda reformasi. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen UUD 1945. Yang ketiga, hapuskan dua fungsi ABRI. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Dampak positif dari reformasi. Pertama, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dengan bebas. Yang kedua, Indonesia menjadi lebih terbuka, sehingga dalam berbagai bidang itu akan semakin berkembang. Yang ketiga, tentara Indonesia tidak lagi mencampuri urusan politik. Yang keempat, derajat bangsa Indonesia terangkat di mata dunia. Dampak negatif, iklim politiknya semerawut karena banyak yang menyalahartikan demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat semakin tidak beretika. Yang ketiga, demonstrasi yang harusnya digunakan untuk menyampaikan aspirasi malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Demonstrasi yang harusnya digunakan untuk menyampaikan aspirasi malah mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Materi ke-6, tokoh-tokoh yang berjuang dalam mempertahankan NKRI. Sultan Hamengkubuwono IX, perannya dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai NKRI dalam maklumat 5 September 1945 dan mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan, menolak kerjasama dengan Belanda saat agresi militer Belanda I. Yang kedua, Frans Kasiyepo mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua, menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948, menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada 22 Oktober 1945 mengumandangkan revolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang NU Jawa dan Madura di Surabaya. Revolusi tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Yang keempat, Sayuti Melik. Selain menjadi wartawan dan penulis, Sayuti Melik juga menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam menjadikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada awalnya, naskah proklamasi tidak diterima oleh para pemuda. Namun, Sayuti Melik memberi gagasan, yakni agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dan ujungnya diterima. Dan Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Yang kelima, Sukarni. Sukarni membentuk Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Di zaman Soekarno, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan di bawah Ketua Tan Malaka. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Pemuda Maeda. Sultan Syahrir mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyelenggarakan kemerdekaan dikarenakan saat yang paling tepat adalah ketika Jepang kalah dari Sekutu. Sehari sempat dituduh sebagai dalang dari percobaan pembunuhan Soekarno, dan saat itu ia dipenjara. Saat di penjara, ia mengalami penyakit stroke dan dirawat di Zurich, Swiss, dan ia meninggal pada tanggal 9 April 1966 pada umur 57 tahun di Swiss. Selanjutnya, Fatmawati merupakan istri ketiga Soekarno. Mereka dikaruniai 5 orang anak. Ia merupakan ibu negara pertama yang sangat berjasa dalam menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin 24 Januari 1916. Pada saat Belanda mempersiapkan serangan udara, Jenderal Sudirman diminta oleh masyarakat untuk membentuk dan memimpin tim yang ada di Cilacap. Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Selanjutnya, Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya yang membangkitkan semangat rakyat untuk melawan
tahun kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.